Ya, tadi mendengarkan forecasting juga tadi beberapa tren AI yang masih belum sempat dijelaskan semua gitu ya. Tetapi saya juga sering berhadapan dengan pertanyaan ini, Pak Max ya. Ini kan ada AI dan sekarang orang Kristen masih dihadapkan kepada pilihan boleh nggak sih kita nggak pakai AI atau nggak pakai AI juga pelayanan berjalan seperti biasa atau memang kita harus pakai AI? Kalau Pak Max sendiri pendapatnya gimana nih Pak? Saya jawab dengan cara yang lebih lucu. Boleh atau tidak boleh nggak pakai HP? Boleh harus. Well, AI adalah alat. Now, dari satu sisi tahun ini akan lihat geser daripada kata English toys ke tools. And so sebagai alat, AI tahun terakhir itu toy. Bisa bikin ini, lakukan itu, tetapi sedang geser kepada tools. Ini akan jadi alat kerja, alat mendidik, alat di dalam konteks kerajaan Allah. Now, apakah harus memakainya? Tidak. Dengan jawaban yang sama. Tidak harus pakai mobil, tidak harus pakai mesin, apapun yang pakai motor, teknologi, bisa pakai kuda, sepeda, atau kaki. Tapi tidak akan terlalu jauh dan akan sulit pulau ke pulau. Tapi ini teknologi. Dan saya ingat dan selalu mencinta frase daripada sabda. IT for God. Perlu pakai IT? Teknologi? No. Tapi kalau you tidak menggunakan itu masih akan menggunakan engkau. Nah, itu masalah. Ya. Kalau kita nggak pakai AI, bisa sih boleh, tapi AI akan memakai kita. Itu masalahnya ya. Di belakang semua HP, di belakang semua algorithms dari Google, Facebook, WhatsApp, daripada TikTok, Instagram, AI yang ada hanya raja tapi manipulator yang hebat. Di belakang hampir semua alat baru daripada TV smart sampai mobil ada AI dalamnya. Dan saya akan bilang minimal kalau you bilang tidak akan pakai AI harus sudah mengerti cukup untuk memutuskan itu dengan sengaja dan tidak hanya sebagai reaksi tidak mau. Tanpa sadar, you sudah sedang dan lebih lagi itu memakai Anda. Betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang saat ini mendengarkan pembicaraan kita, nggak mungkin saudara nggak pakai AI, gitu ya. Faktanya saudara sudah pakai. Saudara pakai Google, itu sudah pakai AI. Jadi sekarang harus ada kesadaran dari kita sendiri, kita memakai untuk apa, gitu ya. Jadi kalau kita memakainya untuk hal yang tidak berguna, yaitu membunuh diri sendiri, ya. Tetapi bukan membunuh diri sendiri, tetapi pertanyaan saya dua, relevan atau tidak? Dan lebih lagi, apakah bisa hubung dengan generasi yang datang? Kalau omong dulu ada generasi boomers and son, dan ada setelah itu digital generation. Sekarang sudah sedang lahir an AI generation. Nah, kalau tidak pakai HP dan tidak bisa mengerti dunia digital, maaf, seluruh generasi ini yang di sekolah, yang sudah lewat COVID, yang mereka tidak mengerti balik. Lebih lagi kalau tujuan dan harapan orang Kristen itu untuk menjangkau generasi berikut dan dunia, dan dia bilang, saya tolak dunia, saya tolak AI, saya tolak generasi ini, itu kita jadi nggak relevan dengan dunia ini, nggak relevan. Banyak orang-orang tua yang saya tanya, wow sekarang pakai HP, kalau enggak saya nggak bisa lihat video-video cucu saya, nggak bisa lihat foto-foto cucu saya. Jadi kalau saudara mau relevan dalam dunia ini, terkhusus di dalam pelayanan untuk kepada dunia atau keluarga, saudara harus mau nggak mau belajar tentang AI. Saya jadi ingat ada satu cerita, ketika mama saya sedang mempersiapkan khotbah, sedang mencatat gitu ya, lalu dia seperti biasa buka aplikasi tafsiran, lalu cucunya datang ke sampingnya, itu kelas 1 SMA. Oma ngapain? Lagi persiapan khotbah nih. Pakai AI aja Oma gitu. Apa itu AI? Langsung Oma cari tema khotbah apa gitu ya, langsung dicarikan, lalu diperlihatkan. Nah itu di tengah perkembangan tadi yang Pak Max ceritakan tentang yang sangat luar biasa ini, apa saja sih yang perlu kita waspadai sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sebagai institusi pelayanan, apa sih yang sebenarnya harus kita waspadai yang benar-benar
kita harus aware gitu. Terlalu banyak. Mulai dari cerita tadi. Ya. Kalau anak SMA, SD, SMP bisa bikin khotbah lebih cepat daripada ibunya atau tante yang nenek yang sudah berapa tahun sekolah teologi dan sudah ngajar dan bisa bikin itu lebih cepat dan mungkin lebih baik. Saya dah bilang lebih baik. Tapi gimana nih? Karena mereka dah punya fondasi, dah punya dasar, dah punya pengertian. And so AI bisa bikin malas. Itu bisa bikin shortcut. Itu memungkinkan orang untuk menghasilkan sesuatu yang tidak ada fondasi. Dan mereka sendiri tidak mengerti itu. Dan itu hampir sampai punya pustaka yang hebat, ambil buku, culiknya, dan just dibaca kepada orang lain. Tapi apakah sudah dijauhi? Itu sudah muncul dari saya bergumul dengan Tuhan dengan semua jenis alat yang ada, atau tidak? Lebih lagi, AI dah hanya luar biasa, tetapi itu seperti orang yang pakai mobil. Saya lihat berapa banyak orang yang sekarang pakai mobil, tapi tidak pernah lagi pakai bis. Tidak pernah lagi sepeda atau sepeda motor. Tidak pernah untuk transportasi umum. Karena itu, saya akan lihat itu penting tidak hanya AI, tetapi yang lain-lain. Tidak hanya AI, tapi fondasi pengertian. Dan kalau tidak, itu akan mengkosongkan kemampuan orang, itu akan mencuri tidak hanya kemampuan kritis, tetapi itu akan menjamin orang sendiri dan bisa lagi. Misalnya, saya punya assistant yang hebat. Dan orang tanya saya untuk lakukan tugas. Saya sadar, mereka bisa, saya kasih. Orang lain, ternyata semua dilakukan oleh itu. Saya hanya senyum-senyum dan bahaya apa? Saya dah tahu itu baik atau tidak baik. Saya dah tahu kualitasnya. Dan lebih lagi, apa terjadi kalau orang itu sadar, saya langsung kepada dia dan tidak ada guna saya lagi. Berapa banyak bahaya? Ada bahaya orang khawatir AGI atau yang singularity atau saat AI terlalu pintar, tetapi saya lebih khawatir manusia terlalu bodoh. Ada orang yang tanya saya tentang AI dan dari diskusinya mereka sadar ini. AI jauh lebih siap daripada dia sendiri. Itu yang menakutkan saya. Ini manusianya yang terlalu lambat ya Pak. Ini ada komentar dari Pak Tantono. Harus belajar AI karena AI adalah alat yang akan terus, yang akan ada terus. Komentar cucu saya, jangan sampai nanti ada smartphone buat dumb grandpa. Ada 2 kali lebih mahal yang tombol besar sekali dan hanya punya 2-3 fungsi. Oh gitu ya, untuk dumb grandpa. Termasuk ambulansi. Wah. Bapak Ibu, kalau kita nggak terus belajar, memang ide continuous learning itu sekarang banyak sekali digembar-gemborkan ya. Kalau kita tidak tambah cepat pintar, maksudnya belajar, maka AI akan menggilas kita. Yaitu ini seperti AI itu seperti apa ya? Kayak penampi ya Pak. Orang yang mau belajar ya dia harus ngikutin. Kalau nggak mau belajar ya sudah ketinggalan di belakang gitu.